Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestianingsi dengan NIM B.21.06.013 dari Prodi Kebidanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan surat kelahiran dan surat kematian. Cara mengurus surat akte kelahiran. Yang pertama, surat keterangan lahir kelahiran dari kelurahan. Yang kedua, asli dan fotokopi surat keterangan kelahiran dari dokter, bidan, penolong kelahiran, nahkoda kapal laut, atau pilot pesawat terbang dengan memperhatikan aslinya. Yang ketiga, surat nikah atau akta perkawinan orang tua. Yang keempat, fotokopi KK atau KTP orang tua. Nah, syarat-syarat untuk membuat akte kelahiran yaitu yang pertama, surat pengantar dari kepala desa atau lurah diketahui camat. Yang kedua, surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, bidan, atau penolong kelahiran lainnya. Yang ketiga, surat keterangan kelahiran dari desa atau kelurahan. Yang keempat, fotokopi surat nikah atau akta perkawinan orang tua dilegalisir. Yang kelima, fotokopi KTP orang tua dilegalisir lurah dan camat. Yang keenam, fotokopi KK legalisir lurah dan camat. Yang ketujuh, fotokopi KTP 2 orang, saksi tidak perlu datang. Yang kedelapan, untuk anak yang belum masuk KK, melampirkan KK asli. Yang kesembilan, permohonan yang tidak diajukan oleh orang tua yang bersangkutan harus melampirkan surat kuasa bermaterai 6.000 dan fotokopi KTP yang diberi kuasa. Yang kesepuluh, permohonan akta kelahiran anak usia lebih dari 1 tahun harus melampirkan keputusan penetapan pengadilan. Nah, sekarang kita masuk ke syarat-syarat pembuatan akte kematian, yaitu yang pertama, surat keterangan kematian dari dokter atau rumah sakit. Yang kedua, surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan. Yang ketiga, fotokopi KTP dan KK asli almarhumah. Yang keempat, fotokopi KTP pemohon. Yang kelima, fotokopi KTP orang saksi dan hadir untuk menandatangani register akta kematian. Yang keenam, bagi orang asing, fotokopi KTP bagi orang yang memiliki izin tinggal tetap. Yang ketujuh, fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau yang kedelapan, fotokopi paspor bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan. Yang kesembilan, permohonan yang tidak diajukan oleh keluarga, ahli waris harus melampirkan surat kuasa materai 6.000 dan fotokopi KTP yang diberi kuasa. Nah, sekarang kita masuk dalam cara mengurus akta kematian. Sebelum itu, Anda perlu tahu bahwa laporan pengurusan akta kematian dibedakan berdasarkan asas domisilinya. Yang pertama, meninggal di rumah sakit. Apabila kerabat Anda meninggal di rumah sakit, maka Anda harus menyiapkan surat keterangan kematian dari dokter, surat pengantar dari RT atau RW setempat yang nantinya akan dibawa ke kelurahan. Selanjutnya, kelurahan Anda akan diminta untuk mengisi formulir untuk mendapatkan surat keterangan kematian. Kemudian, Anda perlu melakukan pemprosesan kartu keluarga atau KK. Pemprosesan KK ini berbeda jika yang meninggal adalah kepala keluarga atau bukan kepala keluarga. Jika bukan kepala keluarga yang meninggal, Anda perlu menyiapkan fotokopi KTP ahli waris, saksi, KK, dan surat kematian asli. Sedangkan jika yang meninggal dunia adalah kakak kepala keluarga, maka harus dilakukan pemisahan KK. Untuk melakukan pemisahan KK, Anda harus melampirkan surat kematian yang Anda dapat dari kelurahan. Setelah itu, Anda perlu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama dengan saksi pelapor untuk melaporkan akta kematian dengan menyertakan fotokopi identitas saksi. Yang kedua, meninggal di rumah sakit. Untuk mengurus akta kematian orang yang meninggal di rumah sakit, Anda perlu menyiapkan surat keterangan kematian yang bisa Anda minta dari puskesmas setempat. Surat keterangan kematian dari puskesmas ini sebagai ganti dari fungsi surat keterangan kematian rumah sakit. Selain itu, Anda juga perlu menyiapkan fotokopi kartu keluarga baru, baik yang terpisah atau tidak, tergantung apakah yang meninggal seorang kepala keluarga atau bukan, siapakah
juga fotokopi identitas Anda dan juga fotokopi identitas dua orang saksi yang akan menemani Anda hadir di Diskupli setempat. Yang ketiga, meninggal pada waktu yang telah lampau. Kadang-kadang karena suatu hal pelaporan kematian tidak bisa tergantung dilakukan. Jika hal ini terjadi, sebagai ahli waris Anda tetap dapat membuat surat pernyataan kematian yang mencakup keterangan waktu dan tempat kematian kerabat Anda. Surat pernyataan tersebut harus diperkuat dengan adanya materai untuk mengurus surat keterangan kematian kerabat yang telah lama meninggal. Anda perlu mempersiapkan beberapa berkas persyaratan, mulai dari fotokopi identitas Anda sebagai pelapor, fotokopi kartu keluarga, dan kartu identitas dari saksi. Selain itu, Anda juga perlu meminta persyaratan dari RT atau RW dan juga lurah setempat. Secara umum, alur pengurusan akte kematian ini bisa Anda simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, meminta surat pengantar kepada ketua RT setempat. Yang kedua, meminta pengesahan surat pengantar dari RT untuk ditandatangani oleh ketua RW. Yang ketiga, membuat berkas sesuai persyaratan yang dibutuhkan keseluruhan dan mendapatkan surat kematian. Yang keempat, membuat berkas sesuai persyaratan dan juga surat kematian dari keseluruhan untuk ditandatangani oleh pihak kecamatan. Yang kelima, membawa berkas sesuai persyaratan dan surat kematian yang telah ditandatangani untuk diproses dan didiskusi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.